Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Supriyadi. Kali ini saya akan membagikan sebuah video terkait dengan implementasi risk management, terkait juga dengan implementasi SPIP bagi teman-teman instansi pemerintah. Nah, saya akan share slide yang akan terkait dengan penjelasan ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini juga sama halnya dengan video-video saya sebelumnya. Di sini akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang dikirim teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan apa sih sebetulnya perbedaan MR dan SPIP. Sebetulnya secara substansi, apa ya, kalau dapat dikatakan bukan bedanya sebetulnya, tapi saling mengisi. Di mana kalau dilihat dalam gambaran ini di slide, di sini terlihat ya, akan memperlihatkan irisan ya antara substansi SPIP, sistem pengelolaan pemerintah, dengan manajemen risiko. Nah, dalam penerapannya, memang kalau di PP 60 tahun 2008 itu sangat jelas sebetulnya. Di dalam SPIP itu ada di sana salah satu unsurnya penerapannya adalah ada namanya penilaian risiko. Ya. Nah, penilaian risiko ini merupakan salah satu proses dalam pengelolaan risiko sendiri. Jadi kalau dikatakan bagaimana hubungannya antara SPIP dan MR, sebetulnya memang saling terkait. Atau dapat dikatakan sebetulnya ada irisan yang sangat jelas. Dalam penerapannya, memang harus bersama-sama kalau memang instansi atau organisasi Bapak Ibu akan menerapkan SPIP secara keseluruhan. Yang pertama, di sini jangan kita fokus pada SPIP-nya saja, artinya kita fokus hanya ke pengendalian, ya, yang pemahamannya kebanyakan banyak pihak yang mengatakan SPIP hanya pengendalian saja. Nah, padahal di dalamnya juga ada penerapan manajemen risiko, yaitu penilaian risiko. Sehingga dalam penerapannya memang harus sama-sama dan harus seimbang. Jangan kita fokus SPIP saja, tetapi pengendalian atau fokus pengendalian, tetapi risikonya tidak. Demikian juga jangan kita fokus di MR-nya saja, tapi pengendaliannya tidak. Sebetulnya kalau kita memahami secara keseluruhan dua-duanya, itu memang dua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam penerapan manajemen risiko secara keseluruhan, setelah mungkin dengan pengalaman saya yang di mana-mana di beberapa organisasi, maka kebanyakan dalam penerapan manajemen risiko masih lemah atau bahkan tidak ada pengendalian yang memang diterapkan atau ditanamkan dalam menghadapi risiko tersebut. Ya, nah itu sering terjadi sehingga dia secara formal telah mendeklar dia menerapkan manajemen risiko, tetapi dalam penerapannya tetap
ternyata dia masih kurang dalam hal pengendalian. Atau ya, desain pengendaliannya buruk. Jadi dia sudah mendesain pengendalian terhadap risiko tersebut. Tetapi dari segi keandalan pengendalian tersebut ternyata masih buruk atau masih lemah. Ya. Atau bisa juga pengendaliannya sudah bagus, tetapi itu desainnya ya. Desainnya sudah bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih buruk atau lemah. Atau hanya sebagian kecil yang dilaksanakan pengendalian tersebut. Sehingga ya masih bisa terjadi risiko tersebut. Atau juga yang keempat, desain pengendalian bagus, ya, jadi desainnya sudah bagus sebetulnya. Kalau dilihat, wah sudah handal. Tetapi ternyata di dalamnya masih ada niat buruk untuk melanggar aturan. Ya, ya di sini mungkin hampir dapat dikatakan dilaksanakan, tetapi ada beberapa hal yang masih dilanggar. Sehingga akhirnya risiko tersebut bisa terjadi juga. Ya. Nah, ini yang sering terjadi secara general. Ya, dari pengalaman di lapangan yang sudah kami lakukan, kami survei, kami nilai, kami evaluasi, ada beberapa yang secara umum merupakan kelemahan-kelemahan yang ada. Ada 3 hal yang utama. Yang pertama, peningkatan kualitas perencanaan. Ternyata dalam penerapan SPIP ini jangan salah, ya. Bapak Ibu harus memperhatikan dari ujung awal sampai akhir, dari perencanaan sampai akhir. Jadi di sini contohnya dalam perencanaan. Kalau memang organisasi menerapkan SPIP secara benar, maka pada saat perencanaan harus juga sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Yang pertama, sasaran strategis dari organisasi, ya, misal di sini adalah pemerintah daerah atau kabupaten, ternyata banyak yang belum sepenuhnya berorientasi kepada outcome. Jadi asal ada uang, kemudian kegiatan, programnya ini, tapi dia tidak memperhatikan apa manfaat yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Tidak direncanakan dari awal, tidak diperhitungkan dari awal. Kemudian juga dalam perencanaan, ternyata indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan program kegiatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang biasanya paling tidak yang SMART lah. Spesifik, measurable, attainable, ya. Dan semuanya ini memang harus diperhitungkan, ya. Dan juga yang ketiga, penjabaran sasaran strategis organisasi belum sepenuhnya selaras dengan sasaran strategis organisasi dan sasaran program atau kegiatan. Nah, ini beberapa organisasi masih lemah atau lupa mungkin, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Coba lihat secara self assessment, lihat kembali, ya, dalam perencanaan Bapak Ibu apakah hal ini, ya, contoh ya dari 3 ini, ya, apakah memang sudah tujuan Bapak Ibu SMART. Misalnya contohnya spesifik apa yang dituju, kemudian terukur dan memang wajar ukurannya dan sebagainya lah, ya. Ada waktunya dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, peningkatan implementasi manajemen risikonya sendiri. Jadi dari dalam SPIP seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah memahami SPIP, sebetulnya di dalamnya harusnya sudah masuk pengelolaan risiko secara baik. Jadi tidak usah dibeda-bedakan mana SPIP, mana manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya efektif, ya, dalam mengawal pencapaian tujuan. Seperti analisis risiko belum
menguraikan akar penyebab risiko. Ya, analisis dan asesmen risiko yang dapat menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi belum dilakukan secara optimal. Jadi memang diantaranya, misalnya ya, yang paling banyak terjadi kan risiko kecurangan, ya, misalnya korupsi. Evaluasi dan monitoring kebijakan maupun implementasi yang ternyata masih kurang. Jadi kembali lagi, kebanyakan organisasi secara formal sudah mendeklar bahwa organisasi kami sudah menerapkan manajemen risiko. Organisasi kami sudah mentaati PP nomor 60 tahun 2008, ya, menerapkan SPP. Tetapi ternyata ada proses yang diabaikan, dilupakan. Misalnya evaluasi dan monitoring SPP, terlupakan, dan sebagainya. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengendalian atas risiko korupsi. Ini yang memang harus diperhatikan betul, risiko-risiko kecurangan, ya. Misalnya kebijakan SOP anti korupsi belum secara optimal memuat substansi 3 prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yaitu pencegahan, pendeteksian, dan respon atas kejadian-kejadian yang mungkin sudah terjadi. Kemudian yang kedua, belum optimalnya dukungan sumber daya seperti infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya. Sebagai contoh misalnya, ya, kalau bagi pemerintah daerah terkait dengan peningkatan kompetensi SDM, nah ini mungkin masih kurang lah penganggarannya atau minimum. Dan ini sebagai gambaran juga, Bapak Ibu, kalau sebelumnya Bapak Ibu mengenal ada SPIP, saat ini sudah ditambahkan dengan kata terintegrasi atau New SPIP. Nah, ada beberapa perbedaan yang ini semua dalam rangka untuk penyempurnaan implementasi SPIP sendiri. Ada 4 hal yang memang bisa kita lihat, ya. Pertama adalah terkait dengan transformasi implementasi SPIP tersebut, ya. Jadi di sini dalam rangka untuk penerapan SPIP, di dalamnya adalah ada implementasi pengelolaan risiko, maka kalau sebelumnya masih bersifat silo atau ekosektoral, maka SPIP untuk saat ini diharapkan sudah mengakomodasi atau mempertimbangkan dari individu-individu yang wajib menerapkan SPP atau dalam kurung manajemen risiko berbarengan lah, koordinasi, ya, atau sering kita sebut dengan enterprise risk management sebelumnya. Jadi sudah worldwide, jadi sudah secara keseluruhan bersama-sama, tidak lagi terjadi ekosektoral. Kemudian juga pihak-pihak yang berperan terhadap implementasi manajemen risiko sendiri sudah jelas di sana, ya, antara pihak lini pertama, ya, siapa orang-orang yang bertanggung jawab di situ, kemudian pihak-pihak yang harus memonitor dan juga harus melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko tersebut. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah tahu lini ketiga, yaitu sebagai internal auditor atau pengawas intern juga harus ada di sana. Jadi lebih jelas lah di sana, ya, struktur gambaran siapa-siapa yang harus berperan dalam implementasi manajemen risiko atau implementasi SPIP. Kemudian di sana juga dijelaskan atau difokuskan juga penilaian terhadap budaya risiko sendiri. Bagaimana mengenai budaya risiko ini dibangun supaya penerapan manajemen risiko betul-betul ke seluruh lingkungan pengendalian bisa diperkuat. Dan yang terakhir, ini adalah dukungan dari internal audit
di organisasi tersebut agar bisa melakukan internal audit dengan metodologi risk-based audit. Jadi di sini teman-teman internal auditor bisa mengembangkan metodologi auditnya dengan risk-based internal audit. Jadi ini 4 hal yang bisa mendukung dalam implementasi SPIP secara terintegrasi. Jadi Bapak Ibu usah takut lagi dengan adanya SPIP terintegrasi ini lebih worldwide, lebih istilahnya komplit ya dalam penerapannya. Saya kira itu dulu penjelasan singkat terkait dengan SPIP terintegrasi yang mana Bapak Ibu harus menerapkan lebih baik lagi, dan kami harapkan dengan penjelasan ini ya minimal ada tambahan wawasan yang bisa Bapak Ibu terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.